Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Laili Agustina Rahmawati, dan hari ini adalah pertemuan kita yang keempat untuk mata kuliah Ekologi Pertanian. Hari ini kita akan belajar membahas tentang siklus biogeokimia dan daur hara di dalam ekosistem pertanian. Oke, mari kita lihat. Apa itu siklus biogeokimia? Siklus biogeokimia adalah siklus sebelumnya kenapa kok ini disebut sebagai siklus? Siklus itu apa? Gitu. Siklus merupakan perputaran yang terjadi secara terus-menerus, proses yang terus-menerus terjadi. Kalau diibaratkan seperti rantai gitu terus nyambung gitu, tidak ada putusnya, itu namanya siklus. Nah, apa itu siklus biogeokimia? Siklus biogeokimia adalah pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dengan komponen yang tidak hidup. Jadi di dalam siklus biogeokimia ini melibatkan unsur bio atau makhluk hidup, geologi atau batuan, dan juga kimia atau zat kimia gitu. Jadi ada keterikatan antara ketiga komponen ini. Di dalam suatu ekosistem, materi pada setiap tingkat trofik dia tidak hilang gitu. Tapi mereka terus berputar. Itulah siklus yang dijamin oleh Allah, Tuhan kita. Beliau sudah menciptakan sistem yang sangat detail, yang sangat kompleks, yang sebenarnya jika manusia tidak terlalu bercampur tangan untuk melakukan kerusakan di muka bumi, sebenarnya Tuhan itu sudah menjamin bahwa apa yang dibutuhkan oleh kehidupan itu akan selalu berjalan berkesinambungan gitu. Cuman kadang-kadang watak manusia atau sifat manusia yang sangat yang punya greed atau serakah yang membuat siklus ini tidak berjalan dengan seharusnya. Nah, materi berupa unsur-unsur penyusun bahan organik tersebut akan didaur ulang oleh lingkungan atau oleh alam, dan unsur-unsur tersebut masuk ke dalam komponen biotik bisa melalui udara atau tanah atau air. Kemudian daur ulang materi tersebut dia juga melibatkan makhluk hidup dan batuan. Sehingga siklus yang seperti ini disebut sebagai siklus atau daur biogeokimia. Apa fungsi dari daur biogeokimia? Fungsinya adalah sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur kimia yang sudah terpakai oleh kehidupan yang ada di bumi gitu. Baik itu komponen biotik maupun komponen abiotik. Fungsinya apa? Untuk menjaga kelangsungan hidup yang ada di bumi. Oke? Bisa difahami ya. Jadi siklus biogeokimia ini sebenarnya adalah sistem yang dibangun oleh Tuhan untuk menjamin kebutuhan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, ada berapa macam siklus yang ada di bumi? Ada daur air, kemudian ada daur karbon dan oksigen, kemudian ada daur fosfor, ada daur sulfur, kemudian daur hara, dan masih banyak lagi. Ada daur nitrogen. Oke, kita kembali ke materi di awal. Yang pertama kita akan melihat terkait dengan daur air. Apa itu? Bagaimanakah daur air atau siklus air yang ada di bumi? Perlu kita ketahui bersama bahwa jumlah air di bumi itu selalu tetap. Kalaupun terjadi kekeringan ataupun banjir,
sebenarnya tidak merubah neraca air yang ada di bumi. Gitu. Nah, kok kadang-kadang tidak ditemukan air, Bu? Iya, kondisi tersebut terjadi karena air yang seharusnya tersimpan sebagai air permukaan atau air tanah, wujudnya berubah dalam bentuk yang lain. Bisa jadi air asin yang ada di laut. Tapi sebenarnya jumlah air di bumi itu tidak pernah berubah, selalu tetap. Ada sebuah sumber yang mengatakan bahwa jika jumlah air di bumi itu diibaratkan totalnya adalah 100%, 97,8 air itu dapat dijumpai dalam bentuk air asin. Sedangkan air tawarnya yang sering dipakai oleh manusia itu jumlahnya hanya sekitar 2, sekian persen gitu. Lah, dari 2, sekian persen itu masih dibagi lagi. Untuk apa saja? Ada yang berbentuk yang sebagian besar 1,99 hampir 2%-nya bentuknya adalah air es yang berada di kutub. Yang kedua, yang terbanyak adalah tersimpan sebagai groundwater, tapi itu jumlahnya juga sangat sedikit, hanya 0,005 kalau nggak salah. Nah, sisanya yang 0,0001 itu sebagian tersimpan sebagai air permukaan, yaitu air sungai dan air danau, kemudian tersimpan sebagai air yang ada di atmosfer, kemudian air yang tersimpan dalam bentuk kelembapan tanah atau soil moisturizer, kemudian ada juga air yang tersimpan dalam tubuh makhluk hidup, karena seperti yang kita tahu bersama bahwa 70% dari tubuh makhluk hidup atau tepatnya manusia yang 70% itu adalah air. Nah, bisa dibayangkan betapa terbatasnya air yang bisa kita manfaatkan di bumi. Karena apa? Karena groundwater itu jumlahnya sangat sedikit. Yang dipakai setiap hari oleh manusia itu apa? Groundwater, air tanah. Gitu. Oke? Oke, mari kita lihat daur air. Air itu asalnya dari mana? Diawali oleh sinar matahari yang menyebabkan air yang ada di lautan dan di permukaan bumi mengalami penguapan, kemudian terkondensasi menjadi awan, dan awan ini akibat dari pergerakan angin ataupun dari debu-debu yang ada di atmosfer akan berubah menjadi hujan. Nah, hujan ini kemudian akan diserap oleh akar-akar tanaman pohon untuk diinfiltrasi, kemudian sebagian digunakan untuk metabolismenya, metabolisme tumbuhan, sebagian digunakan untuk aktivitas manusia, dan sebagian disimpan sebagai air tanah. Terus air yang dipakai oleh manusia ini ketika sudah digunakan juga akan dibuang lagi ke lingkungan, bisa dalam bentuk limbah air, kemudian bisa dalam bentuk urin, keringat, dan sebagainya. Oke. Daur karbon dan oksigen. Kenapa daur karbon dan oksigen itu selalu disejajarkan gitu, dikumpulkan menjadi satu? Karena daur karbon dan oksigen ini sangat berkaitan. Kenapa kok Bu Leli bilang begitu? Karena bisa dilihat dalam gambar ini, yang panah merah itu menunjukkan daur karbon, yang panah biru menunjukkan daur oksigen. Misalnya kita mau start dari mana sama aja ya, tumbuhan misalnya awalnya. Tumbuhan menggunakan cahaya matahari, kemudian menyerap CO2 dan H2O untuk melakukan yang namanya proses fotosintesis. Nah, dari proses fotosintesis itu akan dihasilkan oksigen. Oksigen ini nanti akan diserap oleh manusia dan juga hewan untuk melakukan pernafasan. Nah, sisa dari atau hasil akhir dari pernafasan yang dilakukan oleh makhluk hidup, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan, akan melepaskan
gas CO2 ke atmosfer. Selain gas yang dilepaskan dari proses respirasi atau pernafasan manusia, CO2 juga dilepaskan dari hasil pembakaran bahan bakar fosil, baik itu yang dipakai di kendaraan maupun dari pabrik atau industri. Ini semuanya akan terkumpul di atmosfer. Namun karena sunatullah, tumbuhan sebagai produsen yang sifatnya autotrof atau bisa membuat makanannya sendiri, mampu memanfaatkan sebagian karbon yang ada di atmosfer untuk melakukan proses fotosintesis gitu. Lalu setelah hewan, tumbuhan maupun manusia ini mati, mereka juga akan diuraikan oleh bakteri maupun jamur dan akan menghasilkan, akan berubah menjadi, kalau hewan itu biasanya menjadi minyak bumi, kalau tumbuhan akan terfosilisasi menjadi batu bara. Nah, ini akan menjadi sumber sebagai sumber bahan bakar fosil yang akan dimanfaatkan oleh manusia untuk menghasilkan sumber energi untuk kegiatan mereka, baik itu untuk pabrik maupun untuk kendaraan. Sama halnya dengan yang ada di air. Kalau di air yang berfungsi sebagai produsen siapa? Ya fitoplankton gitu. Fitoplankton ini akan memanfaatkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Kemudian hasil akhirnya adalah oksigen yang dilepas ke atmosfer. Selain itu, si fitoplankton ini juga melakukan pernafasan yang hasil akhirnya yang di mana dia akan membutuhkan oksigen tersebut dan hasil akhirnya adalah karbon. Proses timbal balik, baik itu fotosintesis dan respirasi seluler, selalu bertanggung jawab atas perubahan dan pergerakan utama karbon. Naik turunnya CO2 dan O2 di atmosfer secara musiman disebabkan oleh penurunan aktivitas fotosintesis. Dan dalam skala global, kembalinya CO2 dan O2 ke atmosfer melalui respirasi hampir menyeimbangkan pengeluarannya melalui proses fotosintesis. Akan tetapi sayangnya aktivitas manusia seperti pembakaran kayu, kemudian pembakaran bahan bakar fosil akan menambah lebih banyak lagi CO2 yang tersimpan di atmosfer atau terakumulasi di atmosfer. Akibatnya apa? Akibatnya adalah jumlah CO2 di atmosfer akan semakin meningkat dari waktu ke waktu. CO2 dan O2 atmosfer juga berpindah masuk ke dalam dan keluar sistem akuatik seperti tadi di gambar, di mana CO2 dan O2 terlibat dalam suatu keseimbangan yang dinamis dengan bentuk bahan organik yang lainnya. Yang kedua adalah daur fosfor. Fosfor itu apa sih? Fosfor itu termasuk salah satu mineral yang dia juga sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk hidup. Kemudian sumbernya itu dari mana fosfor? Fosfor bisa bersumber dari batuan yang melapuk, kemudian akan terlarut di dalam air, masuk ke dalam lautan, kemudian bisa juga larut terbawa air dan masuk ke dalam air tanah, kemudian diambil oleh organisme autotrof untuk melalui rantai-rantai makanan, kemudian diekskresikan atau dikeluarkan, kemudian dalam bentuk kotoran, kemudian diuraikan dan akan terlarut lagi di air tanah atau di air laut. Kemudian hewan yang mati atau tumbuhan yang mati ini juga akan mengalami dekomposisi atau penguraian, baik itu hewan yang ada di laut maupun hewan atau tumbuhan yang ada di darat. Nah, fosfor yang ada di dalam tanah itu diserap oleh organisme autotrof, yaitu tumbuhan untuk metabolisme, kemudian melalui rantai makanan
fosfor tersebut akan berpindah dari produsen ke konsumen hingga ke konsumen puncak. Dan ketika hewan dan tumbuhan tersebut mati, akan mengalami dekomposisi dan zat fosfor akan kembali ke tanah dan dimanfaatkan lagi oleh hewan oleh makhluk oleh autotrof atau yang bisa membuat makanannya sendiri yaitu tumbuhan dan seterusnya. Fosfor merupakan elemen penting dalam kehidupan karena semua makhluk hidup membutuhkan fosfor dalam membentuk ATP atau adenosin trifosfat sebagai sumber energi metabolisme sel. Nah, fosfor ini terdapat di alam dalam bentuk ion fosfat atau PO43-. Ion fosfat ini terdapat di dalam bebatuan pada awalnya. Karena adanya peristiwa erosi dan pelapukan batuan menyebabkan fosfat akan terbawa menuju sungai hingga ke laut membentuk sedimen. Adanya pergerakan di dasar bumi menyebabkan sedimen yang mengandung fosfat muncul ke permukaan. Dan di darat tumbuhan akan menyerap atau mengambil fosfat yang terlarut dalam air tanah kemudian dimanfaatkan untuk metabolismenya. Herbivora mendapatkan fosfat dari tumbuhan yang dimakannya dan demikian pula karnivora. Karnivora juga mendapatkan fosfat dari herbivor yang dimakannya melalui proses rantai makanan. Seluruh hewan akan mengeluarkan fosfat melalui urin dan feses. Urin itu apa toh? Kencing. Feses itu apa toh? Pup atau kotoran gitu. Kemudian bakteri dan jamur akan menguraikan bahan-bahan anorganik di dalam tanah dan melepaskan fosfor kemudian akan diserap lagi oleh tumbuhan. Itu adalah daur fosfor. Bagaimana dengan daur belerang atau sulfur? Belerang akan terlepas di atmosfer akibat adanya aktivitas pembakaran bahan bakar fosil. Ada dua sumber. Ini sumber yang disebabkan oleh manusia. Namun ada juga sumber yang berasal dari alam. Misalnya adalah dari lautan. Nah, SO2 yang dilepaskan oleh aktivitas pabrik ini akan terakumulasi di atmosfer. Dan lautan pun ternyata juga mengemisi H2S1, CH3, SCH3, SO2, SO4. Ini juga dilepaskan oleh lautan. Kemudian karena terjadi hujan, maka SO2 dan SO4 ini, sulfur ini atau belerang ini akan turun bersama air laut. Akan turun bersama air hujan, kemudian masuk ke tanah dan air. Sebagian setelah masuk ke air akan masuk ke lautan dan dilepaskan kembali ke atmosfer. Namun sebagian yang masuk di tanah akan diserap oleh tumbuhan, kemudian tumbuhan ini akan dimakan oleh hewan, kemudian hewan dan tumbuhan ini mati dan diuraikan oleh bakteri sehingga H2S dan SO4-nya terurai kembali ke tanah lagi dan digunakan atau diserap lagi oleh tumbuhan gitu. Jadi mulek terus seperti ini. Sulfur terdapat dalam bentuk sulfat anorganik, direduksi oleh bakteri menjadi sulfida dan kadang-kadang terdapat dalam bentuk sulfur dioksida atau hidrogen sulfida. Nah, hidrogen sulfida ini seringkali mematikan makhluk hidup yang ada di perairan dan pada umumnya dihasilkan dari penguraian bahan organik yang sudah mati. Tumbuhan menyerap sulfur dalam bentuk sulfat atau SO4. Perpindahan sulfat terjadi melalui proses rantai makanan, lalu semua makhluk hidup yang mati akan diuraikan komponen organiknya oleh bakteri ataupun jamur. Beberapa jenis bakteri yang terlibat dalam daur sulfur antara lain adalah Desulfomaculum dan Desulfibrio, yang dia ini akan mereduksi sulfat menjadi sulfida dalam bentuk hidrogen sulfida atau H2S. Kemudian H2S digunakan bakteri fotoautotrof atau yang bisa membuat makanan sendiri dan membutuhkan foto atau cahaya
anaerob. Anaerob berarti dia tidak butuh oksigen seperti kromatium dan melepaskan sulfur dan oksigen. Sulfur kemudian dioksidasi menjadi sulfat oleh bakteri chemolitotrof seperti Thiobacillus. Ini adalah jaring-jaring makanan yang ada di tanah. Ini ada tumbuhan. Tumbuhan itu adalah produsen karena dia bisa membuat makanannya sendiri. Di dalam tanah itu ada yang namanya material organik. Kemudian material organik ini diuraikan oleh bakteri, dimakan bakteri. Bakteri ini dimakan oleh arthropoda, oleh nematoda dan juga oleh protozoa. Kemudian protozoa, nematoda ini dimakan oleh nematodes predator. Nah, ini nematoda tapi yang dia makanannya adalah fungi dan bakteria feeder atau pemakan fungi dan bakteri. Nah, ini sebagian bahan organik ini juga diuraikan oleh fungi atau jamur dan akar dari tumbuhan ini juga bisa dimakan oleh nematoda atau jenis cacing. Lah, jamur dan nematoda ini adalah sumber makanan bagi arthropoda. Kemudian arthropoda ini sumber makanan bagi arthropoda yang lain yang predator. Kemudian ini adalah arthropoda yang lebih besar ini dia juga sumber makanan bagi burung. Sama halnya nematoda. Nematoda yang dia predator, dia akan makan nematoda yang pemakan fungi dan bakteri, juga protozoa. Tapi nematoda yang predator ini adalah sumber makanan berarti bagi arthropoda. Dan arthropoda ini yang lebih besar dan bersifat predator bagi arthropoda yang lain ini adalah sumber makanan selain bagi burung juga bagi hewan yang lain. Daur hara dalam ekosistem ini air tadi ya. Air ada panas matahari menguap, kondensasi membentuk awan, kemudian awan ini juga akan kemudian karena adanya debu-debu atau partikel-partikel di atmosfer akan terjadi hujan. Hujan dimanfaatkan oleh manusia, hewan, tumbuhan untuk minum, tapi juga diserap oleh tanah dan disimpan sebagai air tanah, tapi ada juga yang tidak bisa diserap karena tanahnya misalnya rusak gitu atau pohonnya sudah habis sehingga akan mengalir sebagai runoff yang akan terbuang begitu saja di laut sebagai air asin. Daur unsur kimia dalam ekosistem ada yang pertama proses biologis dan geologis yang mengubah unsur-unsur kimia dari bentuk organik dan anorganik. Yang kedua adalah kecepatan dekomposisi atau penguraian bahan organik yang akan menentukan kecepatan dari pendauran unsur. Dan yang ketiga adalah pendauran unsur yang dikendalikan oleh tanaman. Dalam proses biologis dan geologis ini akan mengubah unsur-unsur kimia dari bentuk organik dan anorganik. Model umum dari daur kimia ada 4 kelompok unsur utama kimia dan proses-proses yang mengubahnya. Kelompok utama disifatkan oleh bentuk unsur organik atau anorganik dan ketersediaannya bagi makhluk hidup. Ini mari kita lihat diagram daur materi. Yang pertama organik material, yang pertama bentuknya adalah bahan organik yang tersedia sebagai nutrien yang tersimpan dalam organisme hidup dan juga detritus. Nah, organik material yang tersedia sebagai nutrien dalam organisme hidup dan detritus akan ketika mati akan mengalami fosilisasi dan sehingga bahan organik material yang awalnya terbentuk sebagai nutrien kemudian dia tidak tersedia lagi sebagai nutrien, namun dalam bentuk tersimpan di batu bara, minyak bumi maupun di
peat atau gambut di lahan basah. Kemudian batu bara, minyak, dan lahan gambut ini akan mengalami erosi atau kebakaran atau terbakar, pembakaran bahan bakar fosil, sehingga mengubah material organik yang tidak tersedia dalam bentuk nutrien ini menjadi material yang anorganik yang tersedia dalam bentuk nutrien. Di mana letaknya? Di atmosfer, di tanah, di air. Kemudian bahan inorganik yang tersedia sebagai nutrien di atmosfer, tanah, dan air ini akan membentuk batuan sedimen karena terendap misalnya, kemudian membentuk material inorganik yang tersedia dalam bentuk nutrien tadi akan menjadi material organik yang tidak tersedia dalam bentuk nutrien, yang tersimpannya adalah sebagai bahan mineral di batuan. Nah, batuan ini lama-kelamaan akan mengalami pelapukan dan erosi. Yang pelapukan dan erosi ini membuat material organik, material inorganik akan tersimpan di dalam tanah, air, maupun atmosfer. Nah, ini digunakan bahan organik yang ada di atmosfer, tanah, dan air ini akan digunakan untuk fotosintesis oleh organisme hidup, diserap, dan dimanfaatkan untuk fotosintesis atau untuk membuat makanannya sendiri. Namun di sisi lain organisme hidup ini juga melakukan pernafasan atau respirasi, di mana pada proses respirasi ini akan dikeluarkan juga material inorganik ke atmosfer, yaitu karbon dioksida. Selain respirasi juga melakukan dekomposisi atau penguraian dan juga ekskresi atau pengeluaran seperti urin, feses, keringat, dan sebagainya. Ini adalah daur materi. Untuk daur nitrogen, nitrogen ini masuk ke dalam ekosistem lewat dua jalur. Yang pertama melalui hujan dan debu nitrogen. Yang kedua adalah melalui fiksasi nitrogen atau penangkapan unsur nitrogen oleh akar tanaman leguminosae yang dilakukan oleh mikroba prokariotik yang bersimbiosis dengan akar tanaman. Nah, mikroba ini akan mengubah nitrogen menjadi senyawa yang dapat digunakan untuk mensintesis senyawa organik bernitrogen seperti asam amino. Ini daur nitrogen sumbernya adalah 80% berasal dari atmosfer, kemudian dari tanaman dan dari bahan organik tanah. Mari kita lihat di sini mau kita awali dulu akar tanaman kacang. Terdapat bintil-bintil akar, ini disebut sebagai tanaman leguminosae. Di akarnya ada bintil-bintil yang merupakan simbiosis antara bakteri penangkap nitrogen dengan akar tanaman. Nah, tugasnya bakteri di sini adalah menangkap atau mengikat nitrogen pada nodul-nodul akar tanaman leguminosae. Kemudian dari nitrogen yang sudah ditangkap oleh bakteri tersebut akan diubah menjadi amonium atau NH4. Kemudian di sisi lain ketika hewan dan tumbuhan ini mati, ketika ada tumbuhan sebagai produsen ini pasti ada konsumen yang menjadikan tumbuhan ini sebagai sumber pakan sehingga kandungan nitrogen akan berpindah dari tumbuhan ke hewan. Namun ketika hewan ini mati,
dan tumbuhan ini juga mati, maka akan diuraikan oleh jamur dan juga bakteri. Ini decomposer aerobic and anaerobic bacteria and fungi, didekomposisi, diubah dari nitrogen lewat proses yang namanya amonifikasi menjadi amonium. Kemudian ini juga kan tadi ditangkap nitrogen dari atmosfer, kemudian diikat oleh akar, dan diubah juga menjadi amonium. Nah, amonium ini melalui proses nitrifikasi oleh bakteri nitrifying akan diubah menjadi nitrat. Dan nitrat kemudian oleh bakteri nitrifying akan diubah menjadi amonium melalui proses nitrifikasi oleh bakteri nitrifying akan diubah menjadi nitrit. Nitrit oleh bakteri nitrifying akan diubah juga menjadi nitrat. Nitrat inilah yang nanti bisa diasimilasi atau digunakan oleh tanaman secara langsung. Namun tidak semuanya dimanfaatkan oleh tanaman, tapi ada yang di denitrifying atau dilepas ikatan nitrifikasinya oleh bakteri sehingga menyebabkan N2 akan terlepas kembali ke atmosfer dan seterusnya. Fiksasi nitrogen hasilnya adalah amonia yang di dalam tanah akan berubah menjadi amonium setelah mengalami penambahan ion H+ atau amonifikasi yang dapat digunakan oleh tanaman. Beberapa bakteri aerob dapat mengoksidasi amonium menjadi nitrat melalui proses yang disebut sebagai nitrifikasi. Dan nitrat juga dapat digunakan oleh tanaman. Beberapa bakteri dapat menggunakan oksigen dari nitrat dan melepaskan N2 ke udara. Atau prosesnya dikenal sebagai denitrifikasi. Oksigen tadi sudah. Sulfur sudah. Fosfor, ini fosfor tadi ya. Fosfor itu asalnya adalah dari batuan. Kemudian batuan ini mengalami pelapukan menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian di batuan tersebut tersiram oleh air hujan. Kemudian terjadi run off di mana aliran air hujan ini ternyata membawa material yang mengalami pelapukan dan erosi bersama air hujan. Run off air hujan ini akan kemudian masuk ke dalam sungai atau danau atau perairan. Di sana fosfat yang tersimpan atau yang mengalir bersama runoff ini akan mengendap dalam waktu yang lama. Kemudian endapan ini akan membentuk batuan-batuan baru. Selain itu, fosfor juga bisa diserap atau dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk metabolismenya. Kemudian tumbuhan ini bisa dimakan oleh misalnya siput, karena tumbuhan kan produsen, siput adalah konsumen tingkat 1. Kemudian tumbuhan dan siput ini mati, diuraikanlah oleh dekomposer. Dan dekomposer ini akan menguraikan fosfat yang terkandung dalam tubuh tanaman dan hewan ini menjadi fosfat yang disimpan di dalam tanah. Fosfat ini bisa dimanfaatkan kembali oleh tanaman, diserap oleh tanaman gitu untuk membantu metabolisme atau membantunya tumbuh. Kemudian sebagian fosfat yang ada di tanah ini juga mengalami pencucian atau leaching sehingga terbawa ke air laut atau air yang lain. Kecepatan unsur-unsur kimia didaurkan di dalam ekosistem sangat dipengaruhi oleh kecepatan dekomposisi bahan yang mengandungnya. Dekomposisi dapat terjadi pada jangka waktu 50 tahun di daerah tundra. Di daerah tropis dibutuhkan waktu yang lebih pendek, jadi kurang dari 50 tahun. Kemudian kecepatan penyerapan unsur-unsur kimia dari dalam tanah oleh tanaman pada suatu ekosistem
yang mempunyai kandungan unsur-unsur kimia yang berbeda juga beragam. Ini yang menentukan kecepatan unsur-unsur kimia didaur ulang di dalam suatu ekosistem. Pendauran unsur sangat dikendalikan oleh tanaman. Menurut penelitian long term ecological research di Hubert Brook Experimental Forest mengatakan seperti itu, bahwa yang mengendalikan pendauran unsur itu adalah tanaman. Ini ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa terjadi daur internal dalam suatu ekosistem darat sehingga terjadi konservasi unsur hara. Daerah yang tanamannya dihabiskan dengan penebangan dan penyemprotan herbisida digunakan untuk mempelajari pengaruh tanaman terhadap kandungan unsur hara tanah. Kemudian perlu penambahan pupuk nitrogen kimiawi untuk menumbuhkan tanaman. Masuknya mana perubahan pada daur N dan P? Masukan besar-besaran N dan P yang tersedia oleh aktivitas manusia adalah melalui pemupukan dan erosi, limbah industri dan rumah tangga, pembakaran bahan bakar fosil yang melepaskan NOx dan pengundulan hutan. Dan semua itu dapat menyebabkan eutrofikasi. Apa itu eutrofikasi? Eutrofikasi merupakan peningkatan kandungan N dan P dalam suatu perairan, kemudian yang menyebabkan perkembangan algi yang berwarna hijau atau algi hijau meningkat, kemudian kematian algi juga meningkat, kemudian karena algi sebagai fitoplankton yang ada di permukaan, karena kan bagaimanapun juga bahan organik yang masuk ke suatu perairan itu adalah sumber pakan bagi plankton, bagi fitoplankton terutama, dan itu akan diserang, dimakan, dan seluruh seluruh plankton akan bergumul di sana di area itu, sehingga karena siklus hidupnya pendek plankton, maka ketika algi plankton yang berupa algi atau jenis yang lain ini mati akan mengendap di dasar perairan. Bahkan endapannya ini ada yang penelitian yang mengatakan bahwa bisa membentuk suatu pulau. Jika dekomposisi ini meningkat, maka kandungan oksigen akan turun. Kemudian kondisi anaerobik akan membunuh ikan dan hewan yang lain. Dalam artian begini, kalau semua plankton akan naik ke atas karena ada sumber pakan mereka yaitu bahan organik, maka secara otomatis akan meningkatkan kekeruhan gitu di perairan. Yang artinya adalah jika ngumpul di atas permukaan, maka tidak akan terjadi pertukaran udara yang enak gitu, antara atmosfer dengan yang ada di dalam perairan. Selain itu, juga akan berpengaruh terhadap penetrasi cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan. Itulah yang menyebabkan kondisi eutrofikasi ini akan sangat mengganggu bagi ekosistem yang hidup di perairan, termasuk ikan gitu. Ini misalnya eutrofikasi yang terjadi di Teluk Meksiko cukup parah antara kurun waktu 1985 hingga 1999. Yang ditandai merah ini eutrofikasinya melebihi 75%, yang berwarna pink melebihi 50%, yang berwarna putih ini lebih dari 25%, dan yang berwarna kuning ya, yang berwarna putih kurang dari 25%. Ada beberapa bentuk perubahan biogeokimia akibat ulah manusia, misalnya hujan asam dan juga penipisan ozon. Hujan asam ini terutama disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, di mana akan melepaskan oksida sulfur dan oksida nitrogen. Kemudian
oksida sulfur dan oksidasi nitrogen ini akan bereaksi dengan air di atmosfer yang membentuk asam sulfat dan asam nitrat dan jatuh kembali sebagai air hujan sehingga air hujannya akan bersifat asam dengan pH kurang dari 5,6. Akibatnya apa jika air hujannya pH-nya asam? Maka air hujan asam tersebut akan dapat membunuh tanaman dan juga hewan, serta menyebabkan barang-barang yang terbuat dari logam akan mengalami korosi. Begitu juga akan menyebabkan kerusakan pada bangunan. Ini bisa dilihat ya, kalau yang hijau itu pH-nya masih lebih dari 5,3, tidak terlalu asam, masih mendekati normal. Kemudian semakin warnanya putih, putih, kuning, kuning sampai orange ini pH-nya akan semakin rendah. Jadi pH paling rendah dari titik sini yang warnanya orange tua ini. Oke. Ada juga permasalahan lain yang muncul, yaitu penipisan lapisan ozon. Ozon ini fungsinya adalah untuk memfilter radiasi sinar matahari. Ketika ozon mengalami penipisan bahkan berlubang, maka akan sangat membahayakan bagi kesehatan manusia. Karena apa? Karena tidak ada yang menyaring sinar ultraviolet. Akibatnya apa? Akibatnya akan berpengaruh terhadap kesehatan karena bisa menyebabkan kanker, kemudian juga mengganggu pertumbuhan tanaman, dan juga mengganggu kestabilan lingkungan. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah bahan pencemar yang mengandung klorin, yaitu CFC salah satunya, klorofluorokarbon. Yang biasanya CFC ini ada di pendingin dan juga di botol semprot. Nah, ini adalah foto dari lubang ozon di kutub. Oke, sampai di sini dulu materi kali ini. Bu Leli harap yang Bu Leli sampaikan bisa dipahami dan juga video Bu Leli bisa dipelajari dengan baik, diikuti sampai selesai biar paham terkait dengan materi yang Bu Leli ajarkan. Nanti jikalau ada penjelasan Bu Leli yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Bu Leli kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi besok di kelas langsung untuk membahas materi yang baru Bu Leli sampaikan tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.